Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Firman Yesus, satu-satunya suara yang kita butuhkan untuk kehidupan beriman. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 17 ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 17, ayat 1 sampai ayat 8, tentang satu sumber suara kebenaran, di tengah kebisingan suara dunia ini. Jika kita bandingkan saat kita berada di sebuah ruangan yang penuh dengan suara, apakah itu suara berita di TV atau radio, suara dari media sosial, dan juga suara teman-teman yang sedang bersenda gurau, belum termasuk suara hati Anda sendiri, yang mungkin sedang dipenuhi keraguan. Di dunia saat ini, kita dibombardir oleh begitu banyak opini dan nasihat, yang umumnya dilebih-lebihkan, jauh berbeda dari suara Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu, suara mana yang harus diikuti? 2000 tahun yang lalu, para murid Yesus mengalami hal yang serupa. Mereka hidup di tengah berbagai ajaran, tradisi, dan tekanan sosial. Tetapi di sebuah gunung yang sunyi, mereka melihat sesuatu yang mengubah hidup mereka selamanya. Kemuliaan Yesus bersinar terang, dan suara Allah menegaskan, "Dengarkanlah dia." Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, setidaknya ada 3 hal berikut. Pertama, ketika kita tidak tahu suara mana yang harus didengar. Ada masa dalam hidup kita, di mana kita bingung untuk memutuskan, apakah kita harus mengikuti suara dunia yang berkata bahwa kebahagiaan ada dalam kekayaan? Ataukah suara hati kita yang meragukannya? Sebagai ilustrasi, seorang anak kecil tersesat di tengah keramaian supermarket. Dia panik dan mendengar begitu banyak suara orang asing, tetapi hanya satu suara yang bisa membuatnya merasa aman, yaitu suara ibunya. Begitu pula dengan kita, hanya satu suara yang benar-benar bisa membangun iman dan menuntun kita kepada kebenaran, yaitu suara Yesus. Ketika para murid melihat Yesus dalam kemuliaannya sedang bersama-sama dengan Musa dan Elia, mereka terkejut, bahkan ketakutan. Tapi pesan utama dari pengalaman itu, bukan hanya keajaiban atau sinar terang kemuliaan, melainkan perintah yang sederhana dari surga, dengarkan dia. Kedua, Yesus, satu-satunya suara yang dapat membangun kehidupan beriman. Setelah momen kemuliaan berlalu, para murid hanya melihat Yesus sendirian. Itu adalah simbol bahwa semua hal lain, baik hukum Musa, nubuat para nabi, tradisi manusia, semuanya bersumber dari, dan berada di bawah otoritas Yesus. Ketiga, ketika kita mendengarkan Yesus, hidup kita akan berubah. Ketika murid-murid turun dari gunung, mereka tidak sama lagi seperti saat mereka datang. Mereka telah melihat kemuliaan Tuhan, dan meskipun jalan ke depan masih penuh tantangan, mereka tahu siapa yang harus mereka dengarkan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mulai membangun iman kita di atas suara Yesus, kita akan melihat perubahan yang signifikan, di mana 1. Ketakutan kita akan berubah menjadi keberanian. 2. Keraguan berubah menjadi keyakinan.
3. Kehidupan yang tadinya tak berarti, menjadi kehidupan yang penuh tujuan. Pesan Tuhan bagi kita hari ini. Jangan biarkan suara dunia terdengar lebih kuat daripada suara Yesus dalam hidupmu. Saat menghadapi ketakutan dan ketidakpastian, kembalilah ke firman Tuhan, karena hanya suara itu yang bisa membangun kehidupan beriman yang kokoh. Yesus tidak hanya berbicara tentang kebenaran, Dia adalah kebenaran itu sendiri. Aplikasi praktis untuk kita lakukan. 1. Prioritaskan mendengar suara Yesus setiap hari. Luangkan waktu membaca firman-Nya, sebelum mendengarkan suara layan dari berita atau media sosial. 2. Tolak suara negatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan biarkan ketakutan atau opini manusia menentukan arah hidupmu. 3. Tanggapi suara Tuhan dengan tindakan iman. Jangan hanya mendengar, tetapi juga melakukan apa yang Yesus ajarkan. Hari ini, suara Yesus masih berbicara. Pertanyaannya, apakah kita mendengarkannya? Marilah kita berdoa. Berisik, banyak suara mengganggu hatiku. Ku cari arah yang pasti. Suara Yesuslah sumber kebenaran. Suara-Mu Yesus membangkitkan, menghidupkan hati yang lelah. Firman-Mu teguh selamanya. Engkaulah terang bagi langkahku. Di atas gunung Kau tampak mulia. Sinar-Mu terang penuhi jiwaku. Kini ku tahu hanya satu sumber, Yesus Tuhan, Engkaulah hidupku. Suara-Mu Yesus membangkitkan, menghidupkan hati yang lelah. Firman-Mu teguh selamanya. Engkaulah terang bagi langkahku. Membangkitkan, menghidupkan hati yang lelah. Firman-Mu teguh selamanya. Engkaulah terang bagi langkahku. Tak perlu ragu, ku bangkitlah. Dengarkan suaranya yang nyata. Yesuslah jawaban, hanya Yesus sumber pengharapanku. Suara-Mu Yesus membangkitkan, menghidupkan hati yang lelah. Firman-Mu teguh selamanya. Engkaulah terang bagi langkahku. Tak lagi ku dengar suara yang lain, hanya suara Yesus jadi panduku. Hatiku tetap dalam janji-Mu. Dalam nama Yesus ku berdoa. Haleluya, amin. Tak lagi ku dengar suara yang lain, hanya suara Yesus jadi panduku. Hatiku tetap dalam janji-Mu. Dalam nama Yesus ku berdoa.
Haleluya. Amin.